Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini di hari yang berbahagia, di Yaumul Jum'ah, pada hari Jum'ah Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, saya masih berada di Kabupaten Sintang dan view di belakang saya ini adalah salah satu tempat peristirahatan atau tepatnya villa yang dibangun sama pengusaha muslim, seorang volunteer lagi-lagi bersama Mas Wahyu. Assalamualaikum Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat Mas Wahyu wabarakatuh. ya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Ini makin ganteng aja. Jadi Mas Wahyu, ini kan rezeki dan nikmat dari Allah luar biasa ini. Amin, amin. Iya, sampean dikasih anugerah yang sangat luar biasa. Salah satu alasan bagi manusia itu untuk selalu berbahagia adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas setiap nikmat, atas rezeki, atas kesehatan yang Allah berikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan begini, kira-kira Mas Wahyu, nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas as-sihat wal faragh. Ada dua nikmat besar yang sering dan selalu dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Saya dan Mas Wahyu dalam keadaan sehat. Mas Wahyu dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat zahir dan batin. Amin. Ya. Yang kedua adalah sempat. Saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkunjung silaturahim sama Mas Wahyu, dan Mas Wahyu juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan saya. Amin. Iya. Jadi Mas Wahyu, Allah itu kan sudah menitipkan banyak hal kepada sampean ya. Santai-santai aja. Santai-santai aja. Ini salah satu tempat yang unik kalau saya lihat ini Mas Wahyu. Iya, bahwa memang Mas Wahyu itu kan tidak berhenti dengan ide dan pikiran-pikiran cerdasnya itu. Jadi kira-kira ke depan ini, kan ke depan kita kan pasti punya cita-cita besar. Punya cita-cita. Nah, cita-cita besar Mas Wahyu apa sih sebenarnya yang berkaitan tentang rezeki dan nikmat oleh Allah yang Allah titipkan untuk sampean itu? Kira-kira apa sih sebenarnya Mas Wahyu? Cita-cita ke depannya gitu. Alhamdulillah. Pak Ustadz, jadi untuk mengenai cita-cita yang Pak Ustadz tanyakan ke saya, itu adalah sebuah pola pikir yang mungkin jarang menanyakan. Banyak orang yang jarang menanyakan tentang cita-cita. Biasanya yang tanya cita-cita kan anak-anak sekolah, SMA, cita-citanya apa nih nanti, mau jadi apa, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah pemikiran atau program ke depan. Nah, seperti itu. Pemikiran atau program ke depan yang kita pikirkan saat ini adalah memperbaiki diri kita sendiri menjadi orang yang lebih baik. Masya Allah. Itu utama. Jadi muhasabahnya seperti itu. Nah, itu. Iya, betul. Terus? Jadi pengembangan menjadi orang yang lebih baik itu banyak dan luas. Itu adalah pemikiran kita ke depan. Hari ini lebih baik, besok lebih baik, tahun depan lebih baik. Lebih baik ya. Seperti itu. Ya. Dan kunci lebih baik, kalau kita tidak mulai dari dasar dari sekarang untuk merubah menjadi orang yang lebih baik. Lebih baik itu bukan berarti dari kita akhlaknya saja, tapi pola pikir kita yang ingin merubah, bahwa bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Baik, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Jumat, di hari Jumat yang mubarak ini, Rasul pernah mengingatkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, sejauh mana kita bermanfaat untuk orang lain? Saya sering mengingatkan untuk sahabat-sahabat dan teman-teman saya. Kalau memang ucapan kita dan perilaku kita tidak bermanfaat untuk orang lain, kenapa kita ucapkan? Kan lebih baik diam. Kalau diamnya kita itu lebih bermanfaat, ya diam saja. Tetapi seandainya memang perilaku dan perbuatan kita lebih bermanfaat, tentu itu menjadi pilihan. Nah Mas Wahyu, betul kata Mas Wahyu tadi, yang sering orang-orang itu kan biasanya nanya tentang cita-cita kan sama anak-anak kecil. Ya, tapi betul. ini kan saya nanya sama orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang tua gitu. Nah, tentu cita-cita besar kita itu kan ada Mas ya. Iya. Sederhananya kan, yang penting hidup bahagia dunia dan akhirat. Nah berkaitan tentang ini, nah saya lebih melihat bahwa Mas Wahyu itu kan punya visi ke depan bagaimana berbuat lebih baik dalam hal
bukan hanya sekedar berbagi rezekinya, tetapi berbagi pengetahuan. Karena saya dengar Mas Wahyu juga dengan beberapa teman-teman pondok pesantren sedang ada sebuah program pemberdayaan santri ya. Pemberdayaan sawit. Ya, di bidang perkebunan Ya, ya. bidang perkebunan. Sudah berjalan berapa lama nih Mas? Baru dibentuk. Oh, baru dibentuk ya. Baru dibentuk. Jadi programnya seperti apa sih Mas? Programnya seperti apa? Oh ya. Program itu untuk menumbuhkan pola pikir dari pondok pesantren bagaimana bisa terisi untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi. Secara ekonomi. Mas. Secara ekonomi. Jadi pola pikir yang ingin kita kembangkan di sini adalah bagaimana mendorong bahwa pondok pesantren tidak hanya berpikir dari segi keagamaan saja, tapi juga harus mandiri secara ekonomi. Ya, bagaimana bisa peningkatan secara ekonomi Pak Ustadz? Siap. Kalau kita bisa di dalam bidang keagamaan, tapi di dalam ekonomi kita lemah kan nantinya kan jadi mudarat, Pak Mas. Saya sangat tertarik dengan ini karena sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memang secara ekonomi kan sangat sederhana. Iya. Tapi kesederhanaan hidup Nabi jangan dianggap miskin, ya kan? Sebab ternyata Nabi juga memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat mulia yang memang seorang usahawan, seorang saudagar, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf yang paling dikenal, kemudian sahabat Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu masa Nabi itu ditanya oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Rasulullah, bagaimana seandainya harta saya ini separuhnya saya sumbangkan di jalan Allah?" Rasulullah bilang, jangan separuhnya. Lah, sederhananya logika kita mengatakan ini kan kesempatan besar dan kemudian tentu pahalanya lebih besar. Ya kalau separuh dari hartanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang disumbangkan ke jalan Allah melalui perjuangan bersama Nabi, itu berapa triliun kan gitu. Jadi bisa nggak kita hitung-hitungan hari ini ya, hitungan angka saja. Kalau saya punya uang 10.000, saya bagi dua kan 50, berarti 5.000. Kalau saya punya uang 50.000, saya bagi dua kan 25.000. Kalau Mas Wahyu punya uang 100.000, bagi dua kan 50.000. Masih mau dibagi kan? Tapi bagaimana kalau seandainya uang Mas Wahyu hari ini berapa miliar sih Mas? Tanahnya Pak Cik, tanyanya Pak Ustadz. Ini kan nominal uang nih. Kalau di bank mungkin ya kita kan buka, kan nggak apa-apa yang namanya nanya kan. Iya, betul. Jadi kalau masalah miliar bermiliar, Pak. Iya, siap. Nah, anggaplah sekarang hari ini 100 miliar. Anggaplah hari ini 1 triliun. Tapi saya lebih yakin kalau itu 1 triliun loh, Mas. Jadi posisinya begini, relatif aja. Mas, jangan muter Mas, saya pengen tahu angka Mas. Saya pengen tahu angka. Kalau untuk masalah angka ini, posisinya kalau untuk dikaitkan dengan bisnis saat ini sawit Pak Ustadz. Ya. Taip. Sawit ini kan harganya ada 3.300 nih Pak Ustadz. Nah, ya kalau kita misalkan dipercaya oleh perusahaan, kita kan berpartner sama perusahaan Korea. Saat ini dipercaya untuk mengelola bisnis antara perusahaan PT Korea sama PT Prima Jasa. Di situ kita dikasih sebuah kontrak untuk tahun 2022. Itu kita akan mendapatkan kontrak sama PT Korea itu 250.000 ton dalam 1 tahun. 2022. Tinggal ngalikan aja itu. Saja. Jadi dari angka atau ekuivalen yang ketemu sekian kali sekian 250.000 ton kali 3.000. Jangan ambil keuntungan banyak. Bisa dipastikan itu sudah berapa triliun. Nah, seandainya angkanya ketemu 1 triliun, apakah mau berbagi 500 miliarnya kan begitu? Seperti itu. Tapi kan bukan itu yang saya maksud. Jadi yang saya maksudkan ini adalah putaran keuangan. Kalau masalah untuk permodalan di dalam itu kan memang harus tertutup aja. Pak Ustadz ya. Itu tidak boleh diumbar. Iya. Karena itu adalah internal. Iya, kan. Kita buka itu adalah sebuah transaksi. Iya, kalau untuk teman-teman nggak boleh dibuka, ya, Mas. Tapi nanti kita lihat di belakangnya berdua ya. Putaran keuangan, secara perbankan ini Pak. Kalau perputarannya keuangannya bagus, secara otomatis sehat di dalam kinerja. Ya, ini adalah pandangan perbankan. Sama aja, kalau wajah kita Pak Ustadz Jan Muksin hari ini cerah, ya berarti sehat luar dalam. jadi pada intinya bahwa sekecil apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah berbagi. Nah, seperti itu. Agar dengan berbagi itu mendatangkan manfaat. Kalau hari ini kita diberikan rezeki yang banyak,
Tapi ketika Allah masih mendatangkan lagi yang banyak, kan kita pasti berbahagia. Berbahagia. Tentu dengan upaya dan ikhtiar Mas Wahyu, bekerja sama dengan berbagai macam pondok pesantren untuk memberikan peluang-peluang bisnis agar dunia pesantren bisa mandiri secara ekonomi, itu adalah bagian dari ikhtiar ketuhanan, ikhtiar kebaikan di jalan Allah. Ternyata memberi itu lebih baik daripada menerima. Terima kasih Mas Wahyu. Amin. Mudah-mudahan manfaat, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di video-video berikutnya bersama Mas Ahmad Wahyu Prayogo, seorang pengusaha muslim yang sangat sukses, PT Prima Jasa. Beliau adalah sebagai owner dan sebagai direkturnya dan bos besarnya di perusahaan ini. Dan sekali lagi mudah-mudahan Mas Wahyu bisa memberikan dan mendatangkan manfaat bagi sesama. Amin, amin. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih, dan insya Allah kita akan bertemu di video berikutnya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan dulu. Pagi-pagi ditanya